Salam saudara-saudara, kami berdoa dan berharap saudara-saudara sehat dan semangat dalam beribadah di pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Marilah kita mendengar panggilan untuk beribadah pada hari ini. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Mazmur 95 ayat 6 dan 7. Mari kita nyanyikan lagu NKB 8, Abadi Tak Nampak. Jemaat dikasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan adalah setia dan tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk. Kami mengucapkan selamat berulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan menganugerahkan kesehatan dan kebahagiaan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari. Minggu ini kita memasuki minggu biasa. Tema renungan dalam ibadah ini adalah bersiap menabur.
Mari kita nyanyikan lagu pelengkap Kidung Jemaat 226, adalah seorang menaburkan benih. Dalam kemurahan Tuhan, mari kita pada saat ini datang mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu serta saudara-saudari untuk ambil waktu teduh sejenak, berdoa secara pribadi, datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa pada Tuhan. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami akan dosa-dosa kami. Sungguh kami sadar betapa lemahnya kami, dan dengan segala penderitaan, kesusahan dan penyesalan kami datang kepadamu untuk memohon belas kasihan-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami, berikanlah kami kesempatan untuk memperbaiki diri kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menaikkan pujian kita dari nyanyian Kidung Baru nomor 20, Batu Karang yang Teguh.
memberikan pengampunannya kepada kita, dan itulah anugerah yang terus Dia berikan kepada kita. Karena itu marilah kita menjalani hidup kita di dalam anugerah Tuhan. Dan mari kita bangkit berdiri dan kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 10 sampai 11 demikian. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Bersama-sama kita menyanyikan lagu Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih?
saya persilakan duduk kembali. Bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk membaca dan mendengarkan perenungan sabda Tuhan. Mari kita mohon pencerahan Roh Kudus dan pendampingannya saat kita membaca, mendengarkan, dan sama-sama menguraikan firman Tuhan. Kita berdoa. Dalam kelemahan dan kebodohan kami memohon ya Tuhan, dampingilah kami, sertailah kami, berikanlah kami hikmat, sehingga dengan penyertaan Tuhan kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, kami dapat merenungkannya dan dapat menyimpan firman itu dengan baik di hati kami, sehingga menghasilkan buah yang benar dan berkenan di hadapan-Mu. Bapa di surga, sertai hamba-Mu dan setiap kami yang mengikuti ibadah online pada saat ini. Berikan kami kekuatan ya Tuhan, hingga kami dapat melalui masa pandemi COVID-19 ini selalu di dalam kebenaran firman Tuhan dan di dalam tuntunan Tuhan, dan kami dapat menghasilkan buah yang baik dan benar di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9 dan kemudian dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 23. Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9 dan dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang
yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menanamnya dalam hatinya dan menghasilkan buah, melaksanakannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Berharap kita tetap semangat dan sehat walaupun kita sudah sekian lama menjalani masa pandemi ini dengan beribadah di rumah. Saudara, saya kali ini membawa madu, ya. Salah satu yang disarankan untuk kita mengkonsumsinya atau meminum madu setiap hari supaya daya tahan tubuh kita itu baik. Dan saudara, bicara soal madu, tidak terlepas saudara kita akan mengingat sumber dari madu ini, yaitu lebah madu. Dan saudara, ketika kita mengingat lebah madu, saya juga teringat saudara, ada sebuah cerita tentang lebah madu dan lalat. Ya. Kalau secara fisik agak mirip, ya, kecilnya juga bisa terbang, agak mirip saudara. Tapi ada yang menarik yang kita bisa pelajari dari lebah dan lalat ini. Saudara, lebah dan lalat sama-sama terbang mencari makan, tapi mereka mencari makan yang berbeda, di tempat yang berbeda, dan juga kita lihat menghasilkan sesuatu yang berbeda, saudara. Lebah terbang mencari makan di mana? Dia akan pergi di bunga, ya, di tanaman-tanaman yang ada bunganya, mencari sari-sari bunga itu. Tempat yang indah, tempat yang bersih, dan dia pergi mengambil yang manis. Karena itu saudara, yang menjadi aktivitasnya, maka dia menghasilkan madu yang manis dan mengandung vitamin, unsur-unsur yang baik, karena dia mengambil makanannya di tempat yang bersih, yang indah, dan yang manis. Lebah mencari makan di tempat yang bersih, mengambil sari-sari bunga, dan menghasilkan yang kita suka dan menjadi berkat bagi banyak orang, juga bagi kesehatan kita. Ya. Nah, bagaimana dengan lalat, saudara? Lalat pun terbang mencari makan. Di mana dia mencari makan, saudara? Dia pergi ke tempat sampah, bangkai, makanan-makanan yang sudah kotor. Di tempat-tempat kotor, saudara, kita akan menjumpai di tempat sampah, di tempat kotor, pasti banyak lalat di sana. Untuk apa? Mencari makan. Dan kita pasti tahu apa yang akan dia hasilkan, karena dia mengkonsumsi atau makan, mencari makannya, mengambil pilihan aktivitasnya, mengisi kehidupannya di tempat mana? Tempat yang kotor. Maka ketika lalat menghampiri dan dekat dengan kita, kita akan usir. Kenapa kita usir? Karena
supaya kita tahu dia pasti membawa baik itu bakteri, sesuatu yang tidak sehat, sesuatu yang tidak berguna bagi kita. Dan seringkali konotasi kita, lalat itu menghasilkan ataupun membawa yang kotor. Saudara, apa yang ingin saya katakan dari ilustrasi ini ataupun dalam penggambaran ini membawa kita kepada satu hikmat, saudara. Ketika kita mengisi pikiran kita, hati kita, hidup kita dengan sesuatu yang manis, yang bermanfaat, yang positif, dan di tempat-tempat yang bersih, maka saudara, kita akan menghasilkan kehidupan yang apa? Yang berguna, yang bersih, yang bermanfaat. Sebaliknya saudara, seperti lalat. Ketika pikiran kita, ketika hati kita, ketika pilihan hidup kita isi dengan pikiran-pikiran yang kotor, dan kita mengambil itu di tempat-tempat yang kotor, yang tidak berguna, yang menyusahkan banyak orang. Saudara, tentu yang kita hasilkan sesuatu yang kotor, yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, ternyata inspirasi ataupun hikmat ini sudah dinyatakan Kristus dalam penggambaran yang berbeda. Bukan bicara lebah dan lalat, tapi bicara soal apa? Penabur. Saudara, dalam Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9 dan 18 sampai 23, saudara, Injil Matius menjelaskan dengan baik perumpamaan penabur ini. Dan saudara, kalau kita lihat ada hal-hal yang orang lain tahu, pendengar pada saat itu mengerti dengan baik ilustrasi ini. Yesus mengatakan adalah seorang penabur yang pergi untuk menabur. Memang itu pekerjaannya dan pilihannya tepat. Dan saudara, tidak dijelaskan bahwa penabur ini membawa 3 ataupun 4 tas yang berisi benih yang jelek, yang sedang dan berkualitas, atau yang tidak berguna. Tapi saudara, penabur ini membawa tas yang sama ataupun tempat yang sama dan benihnya sama, saudara. Dan dia melakukan aktivitasnya biasa saja, dan orang berpikir, ya memang itulah yang dia lakukan. Lalu pada saat dia sampai di ladangnya, lalu dia mengambil benih itu dan menaburkannya, dia melemparkannya, saudara. Dan apa yang terjadi, dia pun bukan dengan sengaja. Ada benih yang dia tabur, dia ke pinggir jalan, lalu dia taburkan benih itu di pinggir jalan, lalu dia lihat, oh ada tanah. Tidak, saudara, dia tidak memilih, tapi dia melakukan hal yang sama. Dia sama-sama menabur. Dan orang mengerti sampai di situ, yaitu konsekuensinya. Ketika dia menabur, ada benih yang jatuh di pinggir, ada benih yang jatuh di tanah yang berbatuan, ada benih yang jatuh di semak-semak bersama ilalang di sana, ada benih yang jatuh di tanah yang subur. Nah, saudara, apa yang membuat perumpamaan ini menjadi sesuatu hal yang penting, saudara? Kristus tidak membicarakan soal pertanian ataupun perkebunan di tempat dalam ilustrasi ini, tapi dia membawa saudara kepada dampak ataupun hasil yang diberikan dalam proses penaburan ini. Saudara, Yesus berkata, ketika benih yang jatuh di pinggir jalan itu, burung datang dan memakannya sampai habis, dia tidak bertumbuh. Lalu benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, dia tumbuh sedikit, lalu musim kering datang, lalu dia layu dan mati. Dan benih yang jatuh di tengah semak duri, dia
bertumbuh bersama dengan semak duri itu, dan semak duri menghimpitnya dan benih itu mati. Ya saudara, itu hal yang wajar, konsekuensi karena dia jatuh di tempat-tempat itu. Sesuatu yang mengejutkan saudara, ketika Yesus berkata, dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Jatuh di tanah yang baik. Dan apa yang dihasilkan saudara? Para penabur, mereka hanya berharap, dan kalau umumnya saudara, mereka bisa mendapatkan 10 kali lipat dari hasil dari benih yang mereka tabur, itu sudah luar biasa, sudah menyenangkan bagi mereka. Tapi apa yang Yesus katakan? Ketika benih itu jatuh di tempat yang baik, saudara, lalu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini di luar perkiraan atau ekspektasi dari penabur itu. Saudara, apa yang ingin Yesus ceritakan ataupun Injil ini katakan kepada kita? Saudara, tidak ada di antara kita yang bisa komplain tentang kehidupan. Semua kita diberikan hari yang sama. Semua kita diberikan nafas kehidupan yang sama. Tidak ada yang berbeda, saudara. Dan kita pun diberikan pada saat ini situasi yang sama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Nah, tinggal saudara, bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menerima situasi itu dalam kehidupan kita. Itulah yang berbeda. Tempatnya, diri kita. Tuhan memberikan semua itu kepada semua orang. Tinggal bagaimana saudara situasi ini, apakah kita pikirkan dengan baik, dengan benar, dan kita menyikapinya dengan hal yang positif, dengan bersemangat, dan saudara kita mencari hikmat Tuhan, dan bagaimana kita memahami situasi ini dari pikiran kita yang positif, dan bagaimana kita melihat ya ini sesuatu yang bisa mengubah kehidupan kita, informasi-informasi yang banyak, dan juga situasi yang kita hadapi saat ini saudara, apakah itu membuat kita semakin sadar kita betapa berharganya hidup yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita harus memberikan seluruh perhatian hidup kita kepada hidup ini. Atau saudara, masa pandemi ini membuat kita berpikir betapa susahnya hidup, kenapa harus begini, kenapa harus begitu, kita terus mengeluh. Dan kita menyesali kenapa kita lahir dan besar dalam masa ini. Kenapa bukan masa lalu ataupun nanti yang akan datang. Kita terus mengeluh. Maka saudara, kita tidak akan menghasilkan buah. Kita tidak menghasilkan kehidupan yang berarti. Kita tidak menghasilkan kehidupan yang bahagia. Kita tidak bisa mengubah dunia ini dan kehidupan ini. Tapi apa yang bisa kita ubah? Lahan di hati kita dan pikiran kita. Situasi ini membuat kita sadar tidak ada satu pun yang bisa menyelamatkan kita selain Tuhan. Semakin dekat kita kepada Tuhan yang mengatur seluruh ciptaan ini. Karena itu saudara, mari kita terus bertahan. Mari kita isi hari-hari kita untuk sesuatu hal yang positif. Kita tidak khawatir, kita tidak takut. Jangan kita dihimpit dengan ketakutan dan kekhawatiran hingga membuat kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang berguna, sesuatu yang baik. Mari kita pikirkan itu dan mari kita lakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna, sesuatu yang tadinya kita anggap itu hal yang sepele. Tapi kalau itu baik, ketika kita bisa mencuci piring, kita belajar mencuci pakaian, ketika kita
berupaya membersihkan rumah kita, lalu kita mengubah perkarangan kita dengan kita berkebun, sesuatu yang produktif akan menghasilkan buah yang luar biasa. Paling tidak saudara untuk pikiran kita, kesehatan kita. Lalu yang kedua saudara, sekarang kita banyak mempergunakan digital, handphone kita, media-media, webinar, ada begitu banyak saudara. Sama juga ada banyak informasi-informasi yang tidak benar dan juga menyusahkan kita yang ada di media sosial dan juga dalam dunia digital itu. Yang saudara, begitu banyak firman Tuhan ditaburkan melalui ibadah-ibadah online yang dilakukan oleh seluruh gereja di dunia ini. Dan juga para pendeta-pendeta yang memberikan cerita-cerita singkat, renungan-renungan singkat. Saudara, begitu banyak benih-benih firman Tuhan yang ditaburkan. Nah saudara, tinggal bagaimana lahan hati kita. Apakah kita hanya sekedar senang, oh aku dengar khotbah A, si pendeta A, lalu kita senang. Kalau kita tidak senang, kita pindah ke pendeta B ataupun ke gereja lain. Dan saudara, kita memilih mana khotbah, mana benih yang menyenangkan itu. Dan kalau itu sekedar menghibur, menguatkan kita, kita senang saudara. Tapi ketika persoalan, ketika ada pergumulan, semua kesenangan itu akan hilang. Karena apa? Kita hanya memilih untuk dipuaskan. Tapi ketika saudara, kita menyiapkan lahan kita, yang penting kita belajar firman Tuhan. Terserah siapa yang akan menyampaikannya dan gereja mana. Dan saya bertumbuh dengan apa? Firman itu. Saya dalami, saya mencintai firman-Nya, bukan pengkhotbahnya, bukan sajiannya, tetapi apa? Firman-Nya. Firman-Nya ini cukup bagi saya dan mengubahkan pikiran, mengubahkan hati, mengubahkan kehidupan saya dan mendorong kita untuk apa? Mengkisahkan firman itu dalam aktivitas kita. Saudara, itulah yang ingin Yesus katakan, menghasilkan buah. Bukan hanya sekedar kita bercerita, aku ikut webinar A, webinar B, aku ikut khotbah A, khotbah B, dan banyak sekali saudara dokumentasi kita tentang ibadah-ibadah itu, dan itu menjadi sebuah koleksi pribadi kita, dan hanya sekedar apa? Pajangan, tidak menyentuh kita, tidak mengubahkan hidup kita. Itu ibarat saudara benih yang tumbuh lalu dihimpit oleh semak belukar, mati karena apa? Ketika saat kita kecewa, ketika satu saat dunia ini terus berubah tidak seperti yang kita harapkan dan tidak menyenangkan lagi, maka benih itu akan mati. Tapi pada saat kita fokus kepada pembelajaran firman Tuhan, mendalaminya dan mengkisahkannya dalam kehidupan kita, saudara, hal yang luar biasa yang Yesus Kristus katakan, berlipat-lipat itu karena apa? Karena dia menghasilkan sebuah kehidupan. Memperbaiki, paling tidak saudara, memperbaiki kehidupan kita. Dan itu akan memperbaiki kehidupan orang-orang di sekitar kita. Dan itu saudara akan memperbaiki orang-orang di sekitar kita dan orang-orang di sekitar mereka. Ini yang dikatakan berlipat-lipat ganda. Karena itu memperbaiki, mengubahkan dan mempertahankan apa? Kehidupan. Firman Tuhan bukan hanya sekedar untuk memuaskan dan menyenangkan kita, tapi merestorasi pikiran kita, hati kita, membawa kita kepada sebuah pilihan hidup yang berarti dan berharga. Ingat saudara, masa pandemi COVID-19 ini tidak merampas kebahagiaan kita, tidak membenamkan hidup kita, dan tidak mematikan benih firman Tuhan dalam diri kita. Tetapi itu menjadi sebuah tantangan untuk kita berjuang, untuk kita bertahan, untuk kita menghasilkan buah yang memberikan,
kehidupan bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Saudara, di dalam beberapa perkunjungan yang kami lakukan, khususnya saya sendiri bisa merasakan, kami mengunjungi beberapa orang tua ataupun dari Komisi Usia Lanjut di GKI Reformit Semarang. Saudara, ada hal yang memberikan semangat dan kehidupan bagi saya. Walaupun pertemuan itu tidak lama, saudara, tapi ketika melihat mereka tersenyum, ketika kami hadir memberikan sebuah keceriaan bagi mereka, dan juga itu menjadi keceriaan bagi kami. Saudara, beban berat yang menekan selama pandemi COVID-19 ini tiba-tiba saja bisa hilang ketika kita bisa berbagi apa? Berbagi senyum, berbagi sapaan, berbagi hati, hingga relasi itu dibangun dengan apa? Dengan kehidupan, bukan dengan ketakutan, kekhawatiran, ancaman, dan juga hal yang buruk. Saudara, mari kita hasilkan buah yang baik. Benih firman Tuhan telah ditaburkan dengan indah di dalam situasi kita. Dan kita siapkan lahan hati kita sehingga benih itu bertumbuh dan menghasilkan buah kehidupan yang telah Allah anugerahkan kepada saya dan kepada saudara. Amin. Saya undang segenap anggota jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan Imam Rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan saudara-saudari sekalian untuk kembali duduk. Jemaat dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita panjatkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, sertailah kami dalam menjalani kehidupan kami, khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tuntunlah kami ya Tuhan, sehingga kami dapat melaluinya dalam ketaatan kami kepada Engkau, dan kami tidak dihanyutkan oleh kekhawatiran dan ketakutan dan ketidakpastian kapan akhir pandemi ini. Tapi biarlah Tuhan kami terus bertumbuh dalam pengenalan kami akan Engkau, pembelajaran kami akan firman Tuhan, sehingga kami dapat menghasilkan buah yang baik, yang benar di hadapan-Mu, dan dapat menjadi saksi di dalam kehidupan kami berkeluarga, dalam pekerjaan kami, di masyarakat, maupun di jemaat GKI Reformit, serta di dalam seluruh aktivitas kehidupan kami. Tuhan, berikanlah kami hikmat dan penyertaan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan yang memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga Tuhan memberikan hikmat. Dengan bertambahnya usia, mereka dapat terus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus dan menghasilkan buah yang benar dan yang baik
dalam perkenan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sakit, tolonglah Tuhan hiburkan dan sembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. Kami juga terus berdoa Bapa untuk persiapan-persiapan kami dalam menyongsong ibadah tatap muka yang kembali kami akan lakukan di gereja. Kami berdoa untuk izin dan juga persiapan-persiapan yang lainnya. Dan juga gereja-gereja yang akan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah di gereja ataupun yang sudah melaksanakannya. Tuhan Kau sertai supaya tempat ibadah tidak menjadi tempat penyebaran virus, dan pengurus ataupun kami semua dapat dengan hikmat, dengan baik dan sungguh-sungguh menjaga tempat ibadah itu hingga kami dapat memelihara kehidupan dan melaksanakan ibadah itu dengan baik pula. Tuhan, kami juga berdoa untuk tim medis, rumah sakit, pemerintah dalam mengantisipasi kondisi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, Kau yang terus menolong kami dapat bersama-sama dengan pemerintah dan tim medis untuk menghentikan ataupun mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini, dan kami pun terus menjalankan aktivitas kami di dalam masa pandemi ini dengan hikmat. Terima kasih ya Tuhan, kami juga terus berdoa untuk anak-anak kami yang mencari tempat perkuliahan mereka ataupun untuk jenjang pendidikan mereka yang lebih tinggi lagi. Tuhan, Kau yang sertai juga anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka dalam masa pandemi ini. Tuhan, ada banyak hal yang membebani mereka. Tuhan, berikan kami hikmat, orang tua yang mendampingi mereka, biar mereka dapat bertumbuh dalam pengenalan mereka akan Kristus dan juga dalam kedewasaan dan juga dalam pengetahuan mereka di tengah masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk sekolah-sekolah, khususnya sekolah-sekolah Kristen yang mengambil kebijakan dan juga antisipasi perubahan sistem belajar, sistem tatap muka yang akan dilaksanakan dalam penerimaan siswa baru dan pendidikan yang baru ini. Kau berikan hikmat kepada para pimpinan sekolah. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu.
Marilah kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Persembahan dapat diberikan ke gereja melalui amplop persembahan, transfer lewat rekening gereja, dan QRIS GKI Gereformat. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita, yang diambil dari kitab Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan yang kami sembah, yang kami panggil Bapa di dalam Yesus Kristus. Inilah persembahan yang kami kumpulkan sebagai tanda ucapan syukur dan terima kasih kami atas penyertaan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan, kami mohon persembahan ini diberkati dan dapat dimanfaatkan di dalam pengembangan jemaat-Mu di Gereja Gereformat. Kami juga berdoa Tuhan, tuntun sertai arahkan para majelis agar dapat mengelola dengan baik dan penuh tanggung jawab. Inilah doa kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami sujud menyembah dan berdoa. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita menyanyikan lagu NKB 208, Tabur Waktu Pagi. Saudara, teruslah menabur firman Tuhan, menabur kesaksian akan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan saudara hari lepas hari. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.